3. Selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 robotik kelas 12 perkenalkan, saya Sarah Fatima. Tadi saya Dita Gata Tadi. Saya Julian Prinsipnya. Saya Saya Stanley Flavio de Perinding, saya Opinal sama Mbak. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan proyek robotik kami, yaitu kipas angin otomatis. Perkenalkan, nama saya Kristus Lampe. Pertama dimulai dari pin VCC dari relay. Pin VCC dari relay dihubungkan ke 3 volt pada ESP8266. Harjukin. Jadi ke 3 volt. 3 volt. Pertama pin VCC dari GND akan dihubungkan ke pin 3 volt dari ESP8266. Volt. Setelah itu pin yang kedua, pin GND akan dihubungkan ke pin GND juga yang ada di ESP8266. Setelah itu yang terakhir, pin in akan dihubungkan ke D1 dari ESP8266. Pertama, pin plus dari DHT11 dihubungkan ke 3 volt di ESP. Untuk volt. Selanjutnya, pin out dihubungkan ke pin D1 di ESP. Pin D1. Pin ini tergantung dari dimana kalian tergantung pin apa yang kalian taruh di script kalian untuk pin out. Dan yang terakhir, pin minus dihubungkan dengan pin GND di ESP. Pin G yang ini guys. Terima kasih. Yang kedua, tetap pada komponen relay, pin NO atau NO pada relay dihubungkan pada negatif baterai. Lalu bagian COM dihubungkan pada negatif kipas. Dihubungkan ke negatif kipas. Jadi inilah hasil dari proyek kami, yaitu kipas angin otomatis. Tujuan dari proyek ini adalah apabila sensor DHT11 mendeteksi suhu di atas 28 derajat, kipas angin akan menyala untuk mendinginkan suhu dari ruangan yang suhunya di atas 28 derajat tersebut. Nah, data akan dikirim dari sensor DHT11 lalu masuk ke dalam ESP8266. Setelah itu dari ESP8266 kipas akan relay akan menyalakan kipas. Begitulah cara kerja dari proyek kami. Selanjutnya
ketika rangkaian sudah siap, kita upload script yang sudah dibuat. Untuk yang ingin scriptnya nanti ditaruh di link deskripsi. Apabila sudah tertulis writing 100% dan muncul tulisan uploading, nah, berarti script tadi sudah masuk ke dalam ESP86. Jadi ketika tombol suhu di bling ditekan, kipas angin akan menyala, dan apabila ditekan satu kali lagi, kipas angin akan padam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan template dari project yang akan kami gunakan nanti, yaitu kipas angin otomatis. Jadi pertama kita buka websitenya terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya saya ingin menunjukkan cara membuat template-nya, namun di sini link saya sudah limit ya. Jadi saya akan menunjukkannya melalui device saja. Jadi apa saja nanti data streamnya dan apa saja yang kami gunakan untuk menampilkan data, nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Nanti teman-teman tinggal mengikuti di pembuatan template-nya. Nanti di sini bikin new template, baru dimasukkan di device menggunakan template yang sudah ada. Nah, jadi di sini kami menggunakan 3 data stream, yaitu yang sebenarnya nama, suhu, relay, dan kelembapan. Pinnya juga berurutan, yaitu V0, V1, V2, semuanya menggunakan data integer. Untuk suhu dan kelembapan, maksimal datanya dibuat menjadi 100 seperti berikut. Nah, untuk dashboardnya, saya menggunakan tiga kontrol, yaitu ada 1 switch dan 2 gauge. Gauge yang pertama untuk suhu dan gauge kedua untuk kelembapan, dan menggunakan 1 switch untuk menyalakan kipas anginnya nanti. Jadi sekian penjelasan dari saya untuk template bling yang akan digunakan. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan script dari proyek kami. Yang pertama, pada baris kedua berguna untuk menentukan ID template pada proyek di Blink. Selanjutnya pada baris ketiga berguna untuk nama template proyek di Blink, dan baris keempat berguna untuk token autentikasi untuk menghubungkan ESP8266 ke Blink. Pada baris ke-6 berguna untuk menggunakan library WiFi bawaan ESP8266. Pada baris ke-7 untuk menggunakan library Blink agar ESP8266 bisa terhubung ke aplikasi Blink. Pada baris ke-8, baris tersebut berguna untuk menggunakan library DHT untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT11. Pada baris ke-11, baris tersebut berguna untuk token autentikasi untuk menghubungkan ESP8266 ke server Blink. Baris ke-12 berguna untuk menentukan nama SSID dari jaringan WiFi yang akan digunakan, dan baris ke-13 untuk password dari jaringan tersebut. Pada baris ke-16 berguna untuk menghubungkan pin data dari sensor DHT11 ke pin D2 pada ESP8266. Pada baris ke-17 berguna untuk menentukan jenis sensor yang digunakan, yaitu DHT11. Dan pada baris ke-18 berguna untuk menentukan objek DHT untuk membaca suhu dari sensor DHT11.
pada baris ke-20 berguna untuk menghubungkan pin in dari relay ke pin 2 pada ESP8266. Nah, untuk baris ke-23 ini berguna untuk menyimpan status kontrol manual kipas. Jadi ketika false, sistem otomatis akan mengontrol kipas berdasarkan suhu, dan ketika true, kipas akan dikontrol secara manual melalui aplikasi Blink. Baris ke-26 berguna untuk jadi fungsi ini akan dipanggil saat tombol virtual di Blink ditekan. Pada baris ke-27 berguna untuk membaca nilai dari switch virtual di Blink apabila 1 artinya menyala dan 0 artinya mati. Jika nilainya 1, jika nilai dari manual control atau pada baris ke-27 itu 1, maka pada baris ke-29 kipas akan menyala dan akan muncul tulisan di serial monitor. Pada baris ke-30 akan muncul tulisan kipas dinyalakan secara manual melalui Blink. Dan jika manual kontrolnya false atau nilainya 0 digital, kipas akan dimatikan. Dan pada baris ke-33 ini berguna untuk memunculkan di serial monitor bahwa kipas dimatikan secara manual melalui Blink. Kita lanjut ke void setup. Jadi baris ke-39 ini berguna untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 9600. Selanjutnya pada baris ke-42 berguna untuk menghubungkan ESP8266 ke server Wi-Fi dan server Blink. Selanjutnya pada baris ke-45 berguna untuk memulai sensor DHT11 agar membaca suhu. Sini pada baris ke-48 berguna untuk menjadikan D1 sebagai output untuk mengontrol relay. Dan pada baris ke-49 untuk memastikan kipas dalam keadaan mati saat pertama kali dinyalakan. Dan pada baris ke-51 berguna untuk menampilkan pesan setup selesai dan sistem siap bekerja di serial monitor. Selanjutnya baris ke-54, void loop ini berfungsi untuk mengulangi perintah yang telah ditulis di void loop secara berulang-ulang. Selanjutnya baris ke-56, Blink Run ini berguna untuk memastikan bahwa perangkat tetap terhubung ke server Blink dan bisa menerima atau mengirim data. Baris ke-59 dan 60 untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 dan menyimpannya dalam variabel suhu dan kelembapan. Untuk baris ke-63 dan 65, jika data tidak valid, maka pesan error dikirim ke serial monitor dan loop akan dihentikan. Dan untuk baris ke-69 sampai 78 ini berguna untuk menampilkan suhu dan kelembapan pada serial monitor serta mengirim data ke virtual pin V0 dan V2. Dari sini data suhu ditampilkan dalam satuan derajat Celcius dan data dari kelembapan ditampilkan dalam bentuk persenan relativity humidity. Nah, untuk baris 80 sampai 85 berguna untuk jika suhu di atas 80 derajat kipas menyala. Jika suhu di atas 28 derajat kipas akan menyala, dan jika suhu di bawah 28 derajat atau kurang kipas akan mati.
Status kipas akan dikirim ke virtual pin dengan menggunakan virtual pin V1 di Blink. Dan untuk baris ke 94 berguna untuk menunggu 2 detik sebelum mengulangi proses secara berulang-ulang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.